Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan mata kuliah kita Perencanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua umat yang mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya akan melanjutkan dan menguatkan materi kuliah kita pada hari ini. Tadi sama-sama kita sudah mendengar dan menyaksikan kawan-kawannya mempresentasikan makalahnya dan menanggapi serta menjawab berbagai pertanyaan dari kawan-kawannya. Saya ingin menguatkan terkait jenis-jenis kegiatan pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, perlu kita sebagai guru untuk menguasai berbagai banyak teori di dalam konteks pendidikan. Mengapa? Karena ketika nanti kita mengajar, langsung kita berhadapan dengan anak murid yang sebelumnya Anda sudah mengikuti kegiatan pembelajaran PPL dan juga maksud saya micro teaching dan juga PPL di sekolah. Apa yang Anda lakukan kemarin itu belum menggambarkan seutuhnya. Itu hanya gambaran secara umum pengalaman pribadi Anda ketika mengajar di kelas dan di kelas Anda dan di kelas di sekolah di tempat Anda diamanahkan kemarin untuk melaksanakan PPL. Nanti ketika Anda di sekolah atau yang saat ini Anda sudah mengajar dan berprofesi sebagai guru, perlu kita memahami banyak teori-teori yang bisa kita amalkan dan implementasikan ketika mengajar. Tujuannya apa? Supaya dengan adanya teori-teori yang kita ketahui dan kita kuasai, bisa kita terapkan. Sehingga kita sebagai guru atau calon guru tidak kesulitan menghadapi murid, tidak kesulitan untuk menyampaikan dan mentransferkan ilmu pengetahuan, dan tidak kesulitan pula anak untuk menerima dan menguasai pengetahuan dari kita. Intinya adalah dengan adanya strategi-strategi dalam pembelajaran ini, kita sebagai guru tidak bosan mengajar, anak-anak pun tidak bosan mendengarkan kita ketika kita mengajar. Maka perlu adanya strategi dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran banyak strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama ada namanya pembelajaran berbasis masalah. Apa itu yang maksud dengan pembelajaran berbasis masalah? Di mana seorang guru memberikan materi kepada anak, di mana materi tersebut anak-anak diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut, dan masalah tersebut memang betul-betul benar dan benar-benar berkaitan langsung dengan kehidupan dia. Kemarin kita baru melaksanakan puasa Ramadan. Lalu dilanjutkan dengan Lebaran atau Syawal. Nah, dalam konteks puasa Ramadan kan banyak hal persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan anak tersebut bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman diberikan kepada anak-anak. Misalnya kalau dalam puasa Ramadan, itu kan jumlah puasanya 29 sampai 30. Nah, permasalahan yang ada dalam puasa Ramadan kan banyak berbagai persoalan yang bisa ditarik dari
materi ini. Misalnya, sebatas mana boleh mencicipi makanan ketika sedang berpuasa? Nah, ini tak perlu Anda jawab. Yang penting anak-anak ditanya tentang persoalan-persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Langsung tanya sama mereka. Anak-anak sekalian, hari ini siapa yang puasa? Nanti ada yang menjawab. Walaupun yang tak berpuasa pasti enggan atau malu untuk menjawab tidak. Dan ketika berpuasa ada hal yang boleh dan ada yang tak boleh dilakukan. Nah, di antara yang jadi permasalahan dalam puasa itu, bolehkah tidak mencicipi makanan ketika berpuasa? Kalau seandainya boleh, sebatas mana boleh mencicipi makanan tersebut sehingga tidak membatalkan puasa Ramadan. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, selain kita berpuasa, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, kalau bayar zakat fitrah boleh tidak menggunakan uang. Ada orang bayar zakat, dia tidak membawa beras, tapi dia bawa uang. Nah, boleh atau tidak? Kalau seandainya boleh, ukuran daripada beras, ukuran harga yang harus dibayar oleh yang mau bayar zakat itu berapa ukuran beras? Apakah 2,7 atau 3,8? Nah, ini kan menurut hemat saya, ini sepertinya tidak ada secara umum di dalam buku-buku referensi yang ada di buku-buku sekolah. Ini kan persoalan-persoalan yang fenomenal yang muncul di masyarakat dan dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan ini udah ada fatwanya. Tapi kita ingin menguji dan memberikan suatu persoalan kepada anak sejauh mana anak-anak itu bisa memecahkan persoalan berkaitan dengan persoalan keagamaan yang ada di dalam kehidupan dia. Nah, itu dia. Itu dua contoh terkait persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan kehidupan anak tersebut. Nah, untuk contoh-contoh yang lain itu menyesuaikan Anda. Yang penting adalah kalau kita ngajar nggak boleh monoton. Mengajar, datang, ucap salam, tanya kabar, absen. Habis itu kita memberikan materi. Setelah memberikan materi kita tanya anak ada yang paham atau tidak, atau kita nanya sama anak. Itu secara umum orang semua bisa. Semua orang bisa melakukan sistem pembelajaran seperti itu. Tapi tidak semua orang mau dan mampu untuk melakukan hal-hal yang bersifat strategi pembelajaran yang bervariasi. Nah, yang kedua adalah strategi pembelajaran bersifat atau berbasis proyek. Nah, jadi kalau berbasis proyek, strategi pembelajaran di mana guru memberikan suatu materi yang di mana anak tersebut bisa mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya yang berkaitan dengan rukun sholat. Nah, anak kita berikan tugas kelompok berbagai proyek ini, bagaimana mereka bisa memahami tentang rukun-rukun sholat, mulai dari pertama sampai yang terakhir. Setelah mereka memahami, suruh mereka untuk menempelkan rukun-rukun sholat 1 sampai terakhir itu di kertas karton. Lalu mereka tulis, gunting, lalu mereka tempel di kertas karton dan mereka presentasikan. Nanti bagi jadi 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Atau nama-nama kelompoknya nama-nama sahabat. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib, itu terserah. Nah, setelah itu anak-anak akan membuat pekerjaan berbasis proyek ini dan mereka akan mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Nah, dari sini
manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia berbasis project, apalagi kelompok. Seandainya ada anak yang tidak paham atau tidak tahu terkait masalah rukun-rukun sholat, karena dia nimbrung dan ikut kawan yang mengerjakan pembelajaran berbasis project, jadi tahu dia. Dan kawan-kawan yang lain pun begitu juga, kelompok-kelompok yang lain. Nah, itulah keuntungan daripada strategi berbasis project. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran kolaborasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Suatu proses pembelajaran di mana proses pembelajaran ini melibatkan antara guru dan murid. Bukan semata-mata guru hanya menyampaikan materi dan anak menerima, bukan itu. Tapi kalau pemberian materi kolaborasi ini berarti antara guru dan anak murid sama-sama untuk mencari, mengumpulkan, memahami dan menganalisis suatu materi pelajaran. Di sini guru tak mungkin nggak tahu, tapi dalam posisi ini guru sebagai fasilitator. Umpamanya guru tahsin atau guru tajwid. Guru memberikan tugas kepada anak-anak berkolaborasi untuk mencari berapa jumlah hukum ikhfa yang ada di dalam surah Al-Fatihah misalnya. Tidak, sama-sama untuk mencari berapa jumlah hukum ikhfa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Atau mencari berapa banyak jumlah tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah, atau mencari berapa jumlah kata Allah di dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu kan perlu kolaborasi, sama-sama mencari. Boleh kolaborasi itu secara terpisah, murid-murid, guru-guru. Lalu nanti akan membandingkan hasilnya satu sama lain. Nanti akan Pak ini, apakah dalam bentuk tugas personal ataupun tugas yang kelompok, maka ini akan nampak nanti siapa yang betul-betul dapat mencari secara penuh dan siapa yang hanya mungkin mendekati atau hanya setengah-setengah. Tetapi dengan adanya sistem strategi pembelajaran seperti ini, nalar anak itu jalan aktif. Kenapa? Dia ikut bekerja dan mencari, bukan hanya semata-mata mendengar dan memahami. Itulah keuntungan daripada strategi pembelajaran kolaborasi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau seandainya Anda ingin ditanyakan, silakan. Kalau seandainya tidak ada ingin ditanyakan, kami persilakan kepada pemakala untuk menutup presentasi kita pada hari ini.